Salam sehat Bapak Ibu salam muda. Saya hari ini bertemu dengan Pak Anjuk ya. Ya, Cuanju Tokong Bekasi. Iya, dengan Tokong Bekasi. Saya mau bincang-bincang tentang bagaimana beliau memberikan pelayanan terhadap keluarga yang duka. Karena kita juga harus melihat bahwa Tokong ini memegang peranan dalam arti mengarahkan Pak ya. Mengarahkan jalan persembayangan bayang secara tradisi. Saya mau tanya Pak, bagaimana Pak tentang persembayangan duka itu pertama kali ketika ada orang meninggal itu apa yang harus dilakukan oleh keluarga Pak? Oh ya, jadi kami membutuhkan kalau memangnya orang yang sudah baru meninggal itu membutuhkan kalau arahnya itu harus mempersiapkan dupa atau hiolo ya. Dalam arah persembayangan ya? Sebelum kita persembayangan dimulai dengan dupa tersebut dengan sepasang lilin merah dan juga adanya atau sedikit ya semangkok atau sepiring kecil itu harus ada nasi putih dengan ada di atasnya ada telur putih dan rebus. Ini merah. Ini merah utama. Merah. Nah itu tergantung dengan ada usianya meninggal yang tua apa muda. Kalau yang muda gini memang belum punya rumah tangga itu lilinnya sampai seterusnya merah. Oh, merah ya karena belum berkeluarga. Kalau yang sudah berkeluarga itu tergantung usia. Kalau usianya lebih dari 70 ke atas 75 itu pakai lilinnya merah, terlupanya merah. Ya. Kalau di bawah 70 itu ataupun 60 atau 72 itu masih lilinnya putih. Iya. Hionya juga warna gagang hijau gitu. Kemudian biasanya kalau Tokong itu ngatur-ngatur ya, mesti begini, mesti begitu. Tentu kita nggak boleh melepaskan ajaran agama ya. Oh iya dong. Nah, gimana tuh supaya Tokong pun mengarahkan tetap sejalur dengan Dharma, Pak? Ya, jadi tetap kita walaupun mereka berbeda keyakinan, tetap saya arahkan masing-masing doanya, ya kan? Dengan masing-masing doanya tetap kita arahkan kepada orang tuanya ini untuk berdoa masing-masing keyakinannya. Yang berkeyakinan satu sama orang tuanya tersebut, tetap kita pakai dupa. Ya pakai hio namanya kan. Kalau yang tidak pakai hio pun kita tidak memaksakan. Namun kalau memang berbeda keyakinan, tetap kita tidak menyebutkan dengan adanya agama Buddha ini harus ditonjolkan gitu. Oh, iya. Jadi kita atas nama terpujilah Tuhan. Iya. Atas nama Tuhan itu kan banyak umum bahasanya gitu. Tidak menyebutkan dengan atas nama para Buddha dan para dewa memberkati kami di sini bersama. Kalau anaknya Kristen kan nggak mungkin kita sebut ke situ. Berbeda ya. Berbeda karena kita sebutnya itu untuk gabung aja terpuji atas sama Tuhan yang bahasa itu aja. Jadi dia pun mengerti. Jadi agama ini tidak mengubah dengan ada ajaran. Gitu. Kalau tradisi Dharma itu biasanya sajian-sajian yang ada waktu pertama datang orang tuh masuk ke peti gimana tuh? Oh iya. Kalau persembahan namanya ya. Persembahan umumnya ada yang vegetarian, ada yang tidak. Iya. Kalau yang tradisi orang Cempo dulu itu persembahan ada macam kayak ada samseng. Namun di sini tidak pakai samseng udah sekarang kebanyakan udah 90% kebanyakan tidak pakai samseng. Nggak pakai samseng, jarang. Tadi umumnya cuma nasi dan kuacai ataupun lauk pauknya sekedar paling minim itu 2 kering, 2 basah atau 3 basah gitu. Kalau buah-buahan itu? Buah-buahan utama sekali buah yang untuk baru meninggal belum tutup peti. Kita buah umumnya 3. Ada buah apel, ada buah jeruk, ada buah senturi ataupun buah belimbing itu serba 3. Dan juga itu kuenya ada mangkok merah, kue merah itu belum masuk peti. Maksudnya itu belum tutup peti. Kalau sudah tutup peti tergantung usia kan sih bilang. Kalau usianya udah di atas 75 ke atas itu hionya merah, kuenya juga mangkok merah. Juga tidak harus memaksakan, oh ini kue mangkok tidak ada. Enggak dipaksakan itu Pak. Jangan gitu. Kenapa? Bagaimana dengan adanya di waktu hari raya? Kan hari raya ini kan pada libur. Dan kita membutuhkan ya nggak usah dipaksakan kan gitu ya. Jangan yang tidak ada diharuskan paksakan, nggak usah itu. Nah cuman kalau memang persembahan kayak yang nasi kering 3 basah 3 kering itu umum.
basah contohnya ada pindang bandeng, ayam merah, dan juga ada sejenis babicin, ada juga ada ikan bandeng gitu. Itu tambahan ya. Ada juga yang keringnya ayam goreng, kembung goreng, udang goreng, cuma tidak pakai samseng. Itu kalau Hyolo kan biasa ada dua ya. Hyolo. Oh, Hyolo itu dua, yang depan atau belakang? Kalau buat tamu-tamu yang mana tuh Pak? Kalau Hyolo yang tamu yang depan. Tamu depan. Kalau yang keluarga. Hyolo keluarga pakai ada di dalam itu ada fotonya. Oh, dalam ada. Nah, jadi sejenisnya foto tersebut di depan foto itu ada Hyolo. Itu. Tentang foto sendiri, apakah ada kehalusan harus foto yang sekarang, harus foto yang lama, harus berwarna hitam putih? Ada kehalusan nggak tuh? Ada sama aja. Oh, yang sama penting aja ya? menunjukkan bahwa orangnya ini. Jenazahnya kan kadang-kadang dia masih muda. Kadang orang nggak pernah moto kan? Nggak pernah bawa, ada ya. Ada yang nggak pernah moto. Ada. Akhirnya jajan di KTP, di ada yang mendadak gitu kan. Betul ya. Ada. Gitu. Lalu buat kelengkapan seperti kertas itu kan, kadang-kadang udah ada orang nggak pakai kertas, contoh ya. Kalau umum orang kita kebanyakan umum Pak, banyak pakai, benar. Kalau macam kayak udah Nasrani mau udah gak bakal pakai. Iya. Kalau orang kita tradisi itu Tionghoa, orang Tionghoa itu pasti banyak kan kertas gincua. Ya. Atau orang Kalimantan sebutnya nyun cua. Nyun, kalau nyun itu perak, cua itu kertas. Ya, sama ada juga maknanya, ada maknanya. Nah, cuman kalau orang kita umum sekali itu kertas itu orang kita paling minimal 6 sampai 8 ikat. Itu pada dipersiapannya. Tapi kalau orang Kalimantan paling sedikit 24. Ini ada kemarin ramai tuh tentang sepatu. Wah, sepatu nggak boleh yang begini, nggak boleh yang begitu untuk yang jenazah. Gimana tuh Pak? Itu versi orang sekarang. Banyak memang dari dulu juga begitu. Namun kalau memang dia nggak ada harus dipaksa. Iya, kita nggak perlu ya. Nggak perlu Karena kan tingkat ekonomi ya. Sekarang kita orang ini udah lagi kesusahan. Sekarang dibuat kesusahan lagi nih. Harus beli sepatu baru. Beli baru. Aduh, kadang-kadang itu kemana? Apa nggak boleh sepatu lama? Iya, dan yang dipakai biasa sehari-hari. Memang seharusnya yang lama. Yang biasa dipakai. Yang biasa dipakai. Karena pas hiburannya. Karena dipakai yang baru ini kan kita belum tahu nih pakai sepatu siapa ini dipakai. Nah, seperti itu lagi intinya. Iya nggak? Kalau kita pakai batu baru, ini bukan sepatu gua dan dia nggak merasa mempunyai kan, bukan begitu Pak? Itu kalau ada juga tuh di dalam jenazah tuh dimasukkan baju-baju yang pernah dipakai atau bagaimana? Oh ya benar. Jadi baju-baju mereka, baju-baju almarhum yang tidak terpakai, kalau memangnya bisa disisihkan ke dalam peti, sisanya mau disumbangkan pun itu tergantung keluarga dan pesan dan tidaknya. Nah, ada kertas dijual lagi ya? Ada di batu dengan kertas dijual juga. Gitu. Kalau baju itu kan buat ibarat kata salinan. Salinan dia. Jadi nggak usah pakai yang lebar. Makanya kan apabila barang-barang almarhum yang ketinggalan, carilah sendiri. Jangan sampai menyusahkan yang ada gitu. Lalu kalau buat upacara tutup peti, itu dalam hal persembahan buah, makanan atau lilin atau hiu, ada perbedaan nggak bagaimana? Ada. Kalau sudah kan nanti waktu sebelum mau ditutup kan kita ada uang koin sebagai mediator Ciope. Ya kan sekarang kan koin itu kan sebagai kepercayaan mediator buat Ciope itu tanda tidak dan tidaknya atau iya dan tidaknya maksudnya kan. Ciope dan tidaknya ada di situ. Jadi apabila sudah selesai Ciope tersebut, barulah persembahan yang tadi ini yang bekas kemarin tentunya ya. Tentunya ataupun dari pagi ataupun dari kemarin itu nanti diangkat, ditukar sama yang baru. Nah yang baru yang lama ini silakan mau dikasih orang pun silakan, cuman kalau bisa sama keluarga jangan yang lain aja gitu. Iya kan? Jadi kita salin nih yang tadinya 33 kita ganti 55. Jadi serasi niatnya. Maknanya apa tuh? Kalau 3 itu kan kita kan masih ganjil karena untuk putok sendiri. Jadi untuk almarhum sendiri saya bilang. Jadi 3 ini kan buat almarhum aja nih. 5 ganjil juga 5 ganjil. 5 ini menunjukkan kata kita anak sedulur. Sedulur kita kan anak ulu papat 5 pancal. Gitu. Itu ada kita garis ke situ. Ya kan. Jadi kita kebagian bahasanya. Setelah peti pasti besok paginya mau berangkat kan? Ada anggaplah kremasi itu persembahan gimana lagi? Biasanya persembahan pamit ya? Mau berangkat mau berangkat namanya cutsua ya. Cutsua mau berangkat itu cutsua. Persembahan yang sebelum itu
mungkin yang diganti cuma nasi aja, nasi dan sayurnya, karena dia dipersiapkan untuk perjalanan jauh. Oh iya. Iya kan? Persiapan buat jalan jauh. Kalau persembahan buah dan kue tersebut itu sama simbol aja kan ya. Jangan sampai satu meja kosong. Juga. Nah, intinya kita hidup manusia ini, kita selama hidup makannya nasi, bukannya buah. Cuman itu kan hanya tambah, kan dibilang buah itu karena buat cuci mulut bahasanya ya kan? Nah itu kalau ada banting semangka. Oh, yang namanya ya. semangka itu yang disebut buah sikwa. Oh, buah sikwa. Si 4 warna, ada hijau, ada putih, ada merah, ada hitam. Iya kan, sikwa. Nah itu sikwa itu menunjukkan 4 penjuru dunia, ada barat, timur, utara, dan selatan kalau bahasa kitanya nasionalnya. Nah yang merah ini menambahkan itu darah kita lah bahasanya. Iya kan, ada darah merah, ada darah putih, Pak. Iya kan ya? Ada kan ya? Nah, ada darah merah, ada darah putih. Nah, ini pembalutnya, pembungkusnya itu hijau. Nah, yang hitam ini biji itu sebagai simbol manusianya, Kebajikan. Nah, nanti itu buahnya, bijinya ini kan masing-masing punya keturunan. Iya betul. Keturunannya masing-masing jalannya. Ada yang mau ke barat, ada yang mau ke timur, masing-masing dengan keyakinannya, dengan masing-masing tujuannya. Gua udah bisa keluarga, bisa orang tua, ya masing-masing punya keyakinannya. Kadang-kadang ada yang A, ada yang B, ada yang C kan gitu. Tidak harus menonton, dia harus agama ini terus kan gitu. Itu masing-masing dia punya keyakinan berjalan sendiri. Itu mencar namanya. Mencar kan namanya. Gitu. Betul. Intinya kita mengadakan persembayangan duka itu adalah untuk mengenang jasa juga ya. Betul. Mengenang jasa dari orang tua atau almarhum yang telah meninggalkan kita. Mungkin ada pesan nggak buat para pemirsa tentang memandang upacara persembayangan secara benar, Pak? Saya, Pak. Ya kalau untuk upacara itu memang harus usuk ya. Harus benar-benar fokus ya. Jangan karena kita hanya sembayang itu cuman hanya sembayang doang aja. Sekedar cuma hanya ditampilkan ya. Itu harus mengatakan ucapan yang kita tulus dari pikiran ke hati, dari hati dan ke pikiran. Itu jangan hanya simbol. Itu ada maknanya. Semua ada jalur semuanya, ya kan? Cuman hanya ada sembahyang ini, sembahyang apa? Ini ada tujuannya, sembahyang ini ada tujuan. Kita harus usul, gitu. Jangan cuman hanya ngacung sebentar udah. Itu salah, gitu aja. Semoga para pemirsa bisa mengambil hikmah dari perbincangan kita. Semoga saya tahu. Terima kasih. Terima kasih, Bang Udayo.